Masalahnya apa sih? Siapa tahu mau mampir ke Solo? Oh gitu kan? Iya. Mau apa mampir ke Solo? Beliau mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Maksudnya apa? Artinya? Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, memori Obama, bukan cawe-cawe lagi. Apa biasa? Kemarin juga Warga negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY. Kalau ke Pak SBY boleh. oh kalau itu Kalau ke saya Bekas panglima saya. Oke Bang, saya bikin jadi Pak. Acara ngunduh mantu salah satu tokoh nasional Hatta Rajasa mempertemukan dua mantan presiden dan seorang presiden yang sedang menjabat. Ketiganya menjadi figur-figur sentral pada acara itu. Masing-masing adalah Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertanyaan publik luas adalah mengapa Megawati Soekarnoputri tidak hadir dan terlihat ada dalam acara tersebut. Apakah memang Megawati tidak diundang ataukah ia diundang tetapi tengah berada dalam acara yang lain sehingga ia tidak terlihat hadir di acara itu. Namun teman-teman, apa yang kita lihat pada para presiden dan mantan presiden ini memberikan sebuah sinyal penting bahwa pertemuan-pertemuan informal seperti ini itu harus diperbanyak jumlah dan waktunya serta kesempatan-kesempatan itu, karena pertemuan-pertemuan ini makin meneduhkan ketika tensi politik di tanah air kita itu berada dalam ketegangan-ketegangan. Pertanyaan ini juga sekaligus membuat kita harus merujuk pada dinamika bagaimana Amerika Serikat melihat dan menempatkan presiden yang sedang menjabat bersama dengan para mantan presiden. Nampaknya mereka memiliki kesepahaman yang sama bahwa siapapun yang sedang menjabat menghormati para mantan presiden, demikian juga para mantan presiden menghormati presiden yang sedang menjabat. Inilah yang disebut dengan kekuatan presidential family yang nampaknya di Indonesia belum dapat kita bayangkan seideal seperti di Amerika Serikat. Teman-teman, terkait dengan pertemuan antara dua mantan presiden dan presiden yang sedang menjabat, maka salah satu momen penting yang ingin saya angkat dalam diskusi kita kali ini adalah pertemuan di antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Ada komentar yang disampaikan singkat oleh seorang Jokowi ketika ia mengatakan istilah cawe-cawe. Lalu disambar oleh seorang Prabowo, apa arti cawe-cawe? Itu bahasa apa, Pak Jokowi? Pak Jokowi mengatakan itu bahasa Jawa, artinya ikut campur atau campur tangan. Lalu Pak Prabowo memberikan penekanan, demi mencintai NKRI maka seseorang harus cawe-cawe. Apa yang dikatakan oleh seorang Prabowo di hadapan mantan presiden atau presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, ini menarik untuk memberikan beberapa penegasan-penegasan tentang sikap Prabowo terhadap Jokowi. Ketika kita hari ini menyaksikan berbagai macam tuduhan dan sangkaan yang negatif, yang lagi-lagi saya katakan arahnya untuk mendemigrasi seorang Jokowi, bahkan menghancurkan harkat dan martabat Jokowi.
Dan berbagai macam usaha itu secara sadar dan sistematis diupayakan bertubi-tubi, termasuk ketika ada yang mengatakan bahwa Jokowi sudah selesai, Jokowi game is over, bahkan Jokowi sudah harus kita katakan berada di titik nadir pengaruhnya. Bagi seorang Prabowo, ternyata kesan itu tidak dibenarkannya. Ia justru ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai seorang presiden yang purna tugas, maka cawe-cawe yang dimaksud oleh Prabowo itu ingin menegaskan dan meneguhkan. Teruslah Pak Jokowi untuk menebar niat-niat baik dalam rangka menghantar masyarakat kita untuk memiliki pemahaman yang sama bahwa mencintai NKRI itu memang membutuhkan cawe-cawe. Cawe-cawe itu artinya ikut campur, tanpa harus dimaksudkan ikut campur atau cawe-cawe itu adalah merusak tatanan yang ada. Dalam konteks ini, merusak itu tidak pernah akan dapat dikenakan kepada seorang Jokowi ketika hari ini ia memainkan aktor-aktor politik yang menempatkan ia tetap menjadi pilihan-pilihan untuk dijadikan rujukan dan referensi para aktor-aktor politik di tanah air kita. Bahkan Jokowi, saya katakan dalam beberapa channel saya, bahwa Jokowi tetaplah seorang makhluk politis yang punya sistem nilai dan keyakinan, yang itu membuat ia terus memainkan peran-peran politiknya hari ini untuk turut menghadirkan niatan yang baik, kerja-kerja yang dilakukan demi masyarakat dan bangsa ini. Termasuk hari ini kita melihat Jokowi sudah menjadi seorang tokoh sosial, bahkan tokoh kebudayaan. Inilah teman-teman hal yang penting kita hendak elaborasi dalam rangka kita memaknai pertemuan di antara Jokowi dan Prabowo dalam acara ngunduh mantu seorang Hatta Rajasa. Apa yang dikatakan oleh Jokowi tentang cawe-cawe dan kemudian disambar oleh seorang Prabowo Subianto dengan nada yang apresiatif dan positif itu hendak menegaskan bahwa antara Prabowo dan Jokowi memiliki kesepahaman. Antara Prabowo dan Jokowi memiliki chemistry yang sama, yaitu demi NKRI maka semua orang harus cawe-cawe dalam arti ikut prihatin dan ikut campur tangan dalam rangka menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam menata hidup berbangsa dan bermasyarakat kita. Kita membutuhkan banyak orang dalam rangka menata hidup yang semakin baik. Prabowo Subianto hendak memberi sinyal bahwa siapapun dengan kapasitas apapun dapat ikut berpartisipasi dalam menghadirkan sesuatu yang penting untuk menegaskan bahwa demokrasi yang kita mau bangun ini adalah pekerjaan kita bersama. Tidak mungkin ia menghadirkan kebaikan seorang diri. Pemerintah tidak mungkin menjadi aktor tunggal, pemain tunggal. Karena itu, ia ingin memberi pesan bahwa semua para mantan presiden yang telah sekian lama memberikan dharma baktinya buat negara ini tetap dibutuhkan oleh Indonesia untuk ikut serta dalam memberikan arah, perhatian, dan berbagai macam kiprahnya untuk memperkuat proses berdemokrasi di tanah air kita. Karena itu, terima kasih catatan dari pertemuan di antara Prabowo dan Jokowi. Kita mendapatkan referensi yang menegaskan ulang bahwa cawe-cawe tidak harus dimengerti secara negatif sebagai orang yang ingin memperkeruh suasana atau merusak tatanan hidup politik dan demokrasi. Justru bagi seorang Prabowo Subianto, cawe-cawe itu berarti orang ingin mencintai NKRI dan ingin memberikan berbagai macam kontribusi dan partisipasinya untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik.